Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Inti dari perikop Injil kemarin ialah panggilan dan perutusan. Setiap orang yang dipanggil harus siap diutus. Perikop Injil hari ini merupakan kelanjutan perikop Injil kemarin. Ada beberapa hal yang disampaikan Yesus dalam wejangan perutusannya dalam perikop hari ini. Namun dari sekian banyak yang disampaikan, saya merangkumnya dalam 3 hal. Yakni pertama, berbagi rahmat. Kedua, tidak boleh membawa apapun. Dan ketiga, memberi salam damai. Saya melihat ketiga hal ini memiliki kaitan yang erat antara yang satu terhadap yang lain. Nah, hal yang pertama ialah Yesus meminta para murid untuk berbagi rahmat dan berkat yang telah mereka peroleh. Rahmat dan berkat itu telah mereka peroleh dengan cuma-cuma. Dan karena itu harus dibagi pula dengan cuma-cuma. Ketika para murid itu berada bersama dengan Yesus, mereka telah mengalami kelimpahan rahmat, kelimpahan sukacita. Rahmat dan sukacita yang melimpah itu hendaknya mereka wartakan. Mereka harus membawa wajah Tuhan dan menunjukkannya kepada orang lain. Mereka diizinkan untuk menjadi penyalur rahmat dan sukacita Tuhan. Dan karena itu mereka harus bersukacita. Hal yang kedua ialah tidak boleh membawa apapun juga. Kalau memang para murid itu berbagi rahmat dan sukacita, maka wajarlah kalau mereka tidak membawa apapun juga dalam tugas perutusan mereka. Justru rahmat dan berkat Tuhan itulah bekal mereka dalam perutusannya. Tidak membawa apapun juga bisa dipahami sebagai bentuk kepasrahan yang total kepada penyelenggaraan ilahi. Rahmat dan berkat dari Tuhan yang mereka bagikan melampaui apapun juga. Dan orang yang berjalan dalam rahmat dan berkat Tuhan pasti tidak mengalami kekurangan apapun juga. Bahkan karena mereka kelimpahan rahmat dan berkat, mereka akan mampu melakukan banyak kebaikan.
seperti menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, dan membangkitkan orang mati. Hal yang ketiga ialah memberi salam damai. Kalau rahmat dan berkat Tuhan diterima orang, tentu hal itu akan mendatangkan damai. Dan damai itu akan senantiasa tinggal di dalam hati. Kalau orang menerima salam damai, pasti hatinya terketuk. Dan pasti akan menerima dan mempersilahkan para murid tinggal di rumahnya. Itulah intisari dari wejangan yang Yesus sampaikan dalam perikop hari ini. Saya kira semuanya wejangan Yesus ini sangat relevan untuk zaman kita sekarang. Dalam karya kerasulan, gereja harus berani berserah diri kepada Allah. Gereja yang dipresentasikan oleh keuskupan, paroki, stasi, dan lingkungan harus berani menanggalkan segala-galanya yang menghalangi penyerahan diri kita kepada Allah. Jangan sampai barang-barang duniawi justru membuat kita kehilangan semangat untuk merasul atau melayani. Memang kita tidak mengingkari bahwa ada segudang kebutuhan gereja. Namun dari sekian banyak pengalaman di mana-mana, gereja akan tetap bertumbuh dan berkembang, baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani, kalau gereja tidak mengandalkan barang duniawi dalam tugas perutusannya. Gereja harus pertama-tama membawa hati yang tulus dan ikhlas. Kalau demikian, ia akan tetap setia menjalankan tugas perutusannya dengan penyerahan diri yang total kepada Allah.